A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma sareng kana naon bae, wa ma sareng kana naon bae anfaqtum ngainfaqkeun aranjit min nafaqatin bari tetep tina hiji infak, adaitum anu nyumponan aranjit min jakatin, adaitum tegesna nyumponan aranjit min jakatin boh jakat au sodakotin atanapi sodako au nazartum atawa nazar aranjit min nadrin bari tetep tina hiji panadaran, wa ma nadartum min nadrin pawapaitum tuluy nyumponan aranjit bihi kana itu emak fa innallaha maka saestuna Allah ya'lamu eta uninga Allah kana itu emak. Payujaji mangka bakal ngabales Allah ka aranjit alaihi kana itu emak, wama jeung teu aya lidzalimina eta tetep pikeun jalma-jalma anu zalim, dolim biman zakati kusabab nyegah zakat awin nadri atawa nazar nyegah nazar penyumponan nazar au biwad il infaqi atawa ku merenahkeun infak nama fi ghairi mahalihi tina salian di tempatna itu infak min ma'asillahi nyaeta maksiat ka Allah min ansorin ari anu nulungan teu aya pikeun jelema dolim min ansorin ari anu nulungan maniina tegesna teu aya anu bisa nyegah kabeh lahum ka itu dolimin min azabihi tina azabna Allah. Panjang-panjang parondok we.
Ayat 270 kembali karena bab infak. Aselang dina ayat 268 Allah nyarioskeun tentang ilmu. Di tengah-tengah Allah nyarioskeun tentang infak. Allah nyelipkeun tentang ilmu. Kamari tos diuningakeun bahwa sebagian anugerah Allah anu tiasa dijantenkeun modal kanggo meraih derajat mulia di sisi Allah, di antawisna aya 2. Hiji anugerah berupa harta. Wa Allah diuningakeun di kawitan ayat 261 dugi ka dieu dugi ka engke 271 ge masih nyarioskeun infak. Tapi diselang ku Allah dina ayat 268 ku bab ilmu. Nu kahiji anugerah Allah berupa harta, panjang ayat. Teu cekap Allah maparin petunjuk ka urang sadayana hanya dengan 1 ayat. Diawali dengan memberikan motivasi supaya orang beriman mau berinfak. Allah memberikan gambaran bagaimana pahala yang disiapkan Allah bagi orang berinfak, yaitu digambarkan infak seseorang itu bagaikan 1 biji yang bisa menumbuhkan 7 tangkai, 7 dahan, di mana setiap tangkainya memberikan 100 buah. Berarti 1 dibalas 700. Tapi Allah pun mengingatkan bahwa infak yang diberikan itu akan dibalas dengan pahala yang begitu besar apabila infak itu tidak dibatalkan dengan manna wal adha. Kenapa Allah mengingatkan demikian? Karena sering terjadi ketika orang memberikan kebaikan kepada orang lain dengan harta, maka pemberian itu tidak sedikit menyebabkan orang yang memberi merasa bisa menguasai orang yang diberi. Bahkan orang yang diberi pun suka merasa hina di hadapan orang yang memberi. Maka Allah ingatkan bahwa infak itu akan dibalas oleh Allah apabila orang yang berinfak sanggup menjaga dirinya setelah infak dari menyakiti hati orang yang diberikan infak. Bahkan Allah memberikan peringatan kepada kita
bahwa ucapan yang baik dan memberikan maaf kepada orang yang meminta-minta walaupun tidak memberi lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan ucapan yang menyakiti. Maka Allah pun dengan tegas mengulangi perhatiannya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian Allah mengingatkan infaknya orang munafik yang hanya karena ingin dilihat oleh manusia, tidak terdorong dengan keimanan kepada Allah dan juga tidak mengharapkan kebaikan akhirat. Itu digambarkan bagaikan tanah berdebu yang berada di atas batu yang licin, tertimpa air hujan yang lebat sehingga hilang semua tanah itu, yang ada hanyalah tinggal batu licin. Nah, itu Allah peringatkan supaya orang beriman di saat berinfak tidak seperti orang munafik yang hanya ingin mendapatkan pujian manusia, sehingga nanti orang yang melakukan kebaikan, salah satunya infak, tapi hanya ingin dilihat oleh manusia tanpa didasari iman kepada Allah, tanpa punya harapan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka semua amalnya di akhirat tidak mendatangkan pahala. Padahal tidak ada yang dibutuhkan manusia di akhirat kecuali pahala dari hasil amalnya di dunia. Betapa ruginya orang yang bercocok tanam, tapi di saat orang lain memanen hasilnya, dia tanamannya tidak memberikan hasil panen. Batur ngalapare kurang mate buahan-buahan, melak tangkal kadu batur baruahan kurang mate buahan, kinten-kinten bedek rumah melak pare sarua jeung batur mah panen kurang mah kalah jarami nawe loba. Nah, itulah. Nah, jadi salah satu anugerah Allah yang bisa dijadikan modal untuk kita berbuat baik dalam rangka mengharap ridho Allah, kebahagiaan akhirat dan balasan dari Allah adalah dengan harta. Tapi ingat, harta itu suka menjadikan manusia sombong. Maka Allah sengaja menyelipkan satu ayat di tengah-tengah berbicara tentang harta, menyelipkan satu ayat, yaitu ayat tentang ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sama dengan harta, anugerah Allah, bahkan lebih istimewa daripada harta, sebagaimana yang sudah dijelaskan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, 10 perbedaan harta dengan ilmu. Dan mereka dibahas di bisi itu apa dah kakaratilu itu. Namun sekalipun demikian di sisi Allah, ternyata banyak manusia yang lebih menggemari harta daripada ilmu. Tidak pernah kita mendengar orang bosan mencari duit, walaupun duitnya sudah banyak.
bahkan yang paling rakus, yang paling banyak duit. Ketika duitnya sedikit, cukuplah yang penting kita bisa makan. Ada dagangan letik, modal letik, jongjon we, beres, jongjon. Tapi ketika Allah uji dengan kekayaan, malah nu dipikirin usahana lain eureun, kalah ka naon? Meuli naon deui, usaha naon deui. Rasanya kalau dunia ini diberikan semuanya, manusia itu tidak akan kenyang dengan dunia, malah akan semakin rakus. Beda dengan ilmu, padahal ilmu di sisi Allah jauh lebih mulia, tapi kebanyakan manusia tidak terpesona dengan ilmu. Bahkan ngaji sapoe sakali ge mun bisa mah hujan mah pre itu udah hujan. Padahal sapoe sakali. Coba kalau kita makan satu hari satu kali, bebeja orang mendahagengan kulit sapoe sakali, lapar itu. Tapi ketika ilmu, kita tidak merasa lapar. Padahal ilmu itu jauh lebih istimewa. Allah nyatakan, yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan, dianugerahi ilmu yang bermanfaat, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang tak terhingga. Tapi ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mengantarkan orang yang memilikinya untuk mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu bukan lidah yang yang capetang, bukan. Ilmu teh lain sakadar biwir capetang. Tapi ilmu itu satu pengetahuan yang bisa mewarisi rasa takut dalam diri kita oleh Allah. Jadi yang disebut ilmu yang bermanfaat itu yang semakin bertambah ilmu, semakin takut oleh Allah. Maka ada nasihat dari ulama yang mengatakan, al ilmu idza qaranahul khasyah fahuwa laka. Ilmu apabila disertai dengan rasa takut dalam jiwamu kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat buatmu. Al ilmu in qaranathu khasyah falaka. Al ilmu apabila disertai dengan rasa takut, lain capetang pinter dalil lain, maka ilmu itu bermanfaat buatmu. Wa illa fa'alaika, tapi kalau tidak, maka ilmu itu akan menyebabkan kamu itu terjerumus kepada kebinasaan. Jadi yang disebut ilmu itu bukan lidah yang fasih, bukan lidah yang lantang, bukan lidah yang cepetan. Nah itu ya cepetang bahasa Indonesia. Malah ya bahasa Sunda malu capetang hese. Bukan, yang tidak mewariskan rasa takut dalam hati itu tidak disebut hikmah. Bahkan manusia bisa disiksa karena ilmu. Semakin banyak ilmu tapi tidak semakin takut oleh Allah.
Sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza lam yajid ilmul fata qalbahu huda wasiratahu adlan wa ahlaqahu husnan fabashirhu annallaha aulahu nukmatan yunkilu biha min qabli man abadal wasad. Imam Syafi'i, apabila ilmu seseorang tidak menambah petunjuk dalam hatinya dan tidak menambah keadilan, sifat adil dalam perilakunya, dan juga tidak lebih baik akhlaknya, maka beritahukanlah kepada orang yang berilmu itu bahwa sesungguhnya Allah sedang mengatur siksaannya, yang akan dijadikan siksa buatnya sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Di dalam yajid ilmul fata qalbahu huda, apabila ilmu seorang pemuda, seseorang lah, lain pemuda wungkul kolot gesam, tidak menambah hidayah dalam hatinya, wasiratahu adlan, tidak menambah sikap adil dalam perilakunya, wa ahlaqahu husna, tidak bertambah baik akhlaknya, fabasyirhu bi annallaha aulahu nukmatan, maka ingatlah, sampaikanlah kabar berita kepadanya bahwa sesungguhnya Allah sedang merencanakan siksaan, yunkilu biha min qabli man abadal wasan, Allah akan menyiksanya sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Maka ilmu itu harus bermanfaat. Nah, kita harus meminta kepada Allah supaya ditambah ilmu dan bermanfaat. Maka mencari ilmunya harus karena Allah, berangkatnya karena Allah, kita menjalankan tolabul ilmi dengan sungguh-sungguh, ya walaupun ngantuk kadang berat, karena ada peribahasa menahan rindu itu berat. Menahan rindu itu berat, tapi menahan ngantuk jauh lebih berat. Sok aitas kena kurindu panjang, berat rasanya untuk tidak bertemu. Kalau sudah rindu itu berat. Tidak ada obat rindu kecuali bertemu. Kayak lagu magening, kajian mimpi, mah lagu nanti bisa terapal. Menahan rindu itu berat, tapi menahan ngantuk jauh lebih berat. Wah, nu jagoan nahan tunduh, geus tunduh mangguk. Nah, itu. Nah, walaupun demikian, ya kita niatnya karena Allah, kemudian kita perhatiannya juga fokus karena Allah, sambil hati terus berdoa, Robbi zidna ilma, Robbi zidna ilma. Kenapa setiap ngaji kita berdoa Robbi zidna ilma? Ya karena ilmu itu milik Allah. Jangan sampai kita ini sia-sia. Udah berangkat, udah berat menahan rindu, enak menahan ngantuk, malah tidak dapat ilmu. Ngan sok maralaun teu daek ngadoa teh. Saware doakeun Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati. Kalamun qadimul la yumallu simau tanazan
bihi nastashfi min kulli dain. Ya Allah, dengan Al-Quran ini kami memohon sembuh dari segala penyakit, terutama penyakit batin. Mata kita teh doa oke marawa aqua 2 galon ewang bukakeun sugan we atuh kaberkah. Kita jangan menganggap sepele doa. Kita berdoa, udah selesai doanya bekerja terus, tidak pernah berhenti doa itu sampai Allah mengabulkannya. Maka jangan pernah setelah berdoa mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Jangan, karena doa itu terus. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat itu pasti dikabulkan doa itu. Maka jangan pernah ragu tentang janji Allah, astajib lakum. Hanya Allah lebih tahu. Kalau diberikan sekarang mungkin kurang baik buat kita, dan mungkin tidak akan habis oleh kita. Ya udah, simpan saja, nanti ada saat kamu lebih membutuhkan itu. Kan meatukan doa zikir kan, maka mari terus didugikan gini. Penduduk surga yang ada di bawah setelah menikmati semua kenikmatan surga merasa tidak ada kekurangan. Ayak celak parfum ti luhur tadi surga nu tingkat luhur. Walah geger semua penduduk surga nu tingkat nu eta. Bertanya kepada malaikat penjaganya, ini harum apa ini Pak malaikat? Rasanya kami baru mencium harum seperti ini. So, malaikat, ini hanya 1 tetes parfum dari surga yang ada di atasmu, ini menetes. Tapi kangelehkeun parfum nu aya kabeh di surga nu tingkat hanapeuna. Sampai mereka bertanya, kenapa wahai malaikat mereka diberikan parfum sewangi ini yang belum pernah kami cium di tempat kami ini? Karena mereka berzikir beda dengan kamu, jumlahnya beda 1. Kamu membaca zikir 100 kali, mereka membaca 101 kali, beda hiji. Yang mentak ulah sok lah urang mah geus loba teuing lah ulah. Jadi urang bade maos sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ek sakali bisi batur 2 kali ulah tambahan Allahumma sholli ala sayyidina bisi batur 3 kali gawat macam ni Allahumma sholli. Jadi kudu kitu kita berlomba wasari'u ihlaman firotib mirabbikum berlomba. Buateng batur mah buating batur mah tambahan dia sholawatna 100 kali geus 100 kali teh kumaha lamun batur 120 kali tambahan deui. Jadi ada keterangan yang menyebutkan orang yang paling banyak bidadarinya di sorga adalah orang yang paling banyak bersolawatnya di dunia kepada Mang yang sebagai bidadari. Nah itu paling banyak mah dititah maca Allahumma sholli kajen ngajentul di itu sok memeh datang teh baca atau minimal 3 kali 11 kali tuh sabar ke 110 oke. Dibosenan pisan ya. Da engke ge usum ngaji mah ajengan capek. Didinya mah nunutan atuh memeh-memeh maca. Ustaz mah teu bisa ngalenggut heula tunduh. Mangga mah bisa kene sakedeung. Nah itu. Dan mas kawinnya untuk bidadari itu adalah tahajud. Jadi masing loba ge bidadarina teu di mas kawinan mah alim cenah mana mas kawinna teh tahajud. Ripuh
Sholawat henteu, tahajud geus teu kabagean surga. Jadi mengkol kadinya itu di mana mimiti. Nah itu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut dalam jiwa kita kepada Allah. Hati yang berilmu semakin mendapat hidayah, perilakunya semakin adil, semakin lurus. Adil itu sesuai dengan ketentuan. Dan akhlaknya semakin baik. Apabila ilmu tidak seperti itu, maka kita harus paham menurut Imam Syafi'i, fabasyiru bi annallaha aulahu ummatan. Sampaikanlah kepada orang berilmu yang ilmunya tidak menambah petunjuk buat hatinya, tidak menambah semakin adil perilakunya, tidak semakin baik akhlaknya. Sampaikan bahwa ilmu yang Allah tambahkan tapi tidak seperti itu pada hakikatnya Allah sedang merancang satu siksaan yang akan dijadikan siksaan buat dia sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Diheulakeun digusuran boga itu ama taksing ikhlas sanaos tadi oge da iya nahan ngantuk lebih berat daripada menahan rindu nya kana pokona ti bumina bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah ikhlas. Melaksanakan perintah Allah, menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menghidupkan syiar agama Allah, menghidupkan agama Rasulullah, kan gitu. Da moal hirup agama ari teu ngaraji sok. Itu lamun umat teh ngaraji. Wah, moal teu geh-geran. Pabaritaeun batur oge. Da urangna ge tara ngaraji. Tapi begitulah kebanyakan manusia tidak terpesona dengan ilmu. Maka Allah nyatakan wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidak akan mendapatkan peringatan sekalipun Allah sudah sebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan ilmu itu berarti telah diberikan kebaikan yang tak terhingga. Tapi wa may yadzakaru illa ulul albab, tidak akan mendapatkan peringatan, nasihat sekalipun sudah Allah sebutkan, kecuali orang yang memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Yaitu nah, kemudian di ayat 270 Allah kembali kepada anugerah harta. Jadi setelah Allah menyelipkan tentang ilmu hanya satu ayat selipkeun bisi terlena teuy jeung bisi putus asa tuh da urang mah duit teu boga tungtungna infak ku duit henteu ilmu teu diteangan, maka Allah memberikan penjelasan. Jangan putus asa orang yang tidak punya harta. Ada yang lebih anugerah Allah daripada sekedar harta, yaitu ilmu. Karena orang berilmu bisa meraih pahala seperti orang yang beramal dengan hartanya, padahal dia tidak mengeluarkan. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia bisa bersedekah lebih banyak daripada dengan harta. Harta mah pan sok jadi balaga, loloban kebanyakan dan terlihat juga habis. Tapi ilmu itu terus kebaikannya mengalir sampai hari kiamat.
Nah, maka kita ini didorong dengan ayat 269 Al-Baqarah itu untuk semangat menuntut ilmu. 270 Allah kembali kepada harta untuk menjanjikan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Apapun yang kalian infakkan dari satu jenis infak, baik itu zakat ataupun infak kewajiban sebagai seorang umat Islam yang harus membangun daulah Islam, dia infak untuk membangun negaranya, ataupun infak apa saja termasuk sodako sunat atau sodako biasa, kebaikan biasa. Aw nazartum min nadrin, atau dia nazar dan dia memenuhi nazarnya. Fa innallaha ya'lam, maka sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kita infakkan, apa yang kita nazarkan. Dan Allah tahu kenapa kita infak, karena Allah atau bukan. Allah Maha tahu, maka Allah akan membalas semua itu. Di ujung ayat Allah memberikan peringatan juga, jangan sampai kebablasan. Wa malidzalimina min ansor. Ini supaya kita selalu self control, ya, supaya kita terus mengendalikan diri, mengevaluasi. Sekalipun kita sudah infak, kita sudah melaksanakan kebaikan, jangan sampai bablas merasa bahwa wah kita ini layak mendapatkan pahala dari Allah. Jangan, tetap evaluasi. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa malidzalimina min ansor. Bagi orang dolim itu tidak akan ada penolong yang bisa mencegahnya dari adab Allah. Siapa yang termasuk dolim? Bukan hanya orang kafir dan musyrik, orang beriman juga masih bisa dolim. Seharusnya kita mengeluarkan infak, tidak infak, apa tidak dolim? Dolim. Seharusnya kita ngaji, tidak ngaji, apa tidak dolim? Seharusnya kita berdakwah, tapi tidak dakwah. Ya kan? Kita sudah diperintahkan oleh Allah Rasul, kemudian dijadikan sebuah kebijakan dalam kehidupan kita, long life education, kita harus terus sepanjang hayat tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Malah kita menganggap, punya anggapan, misalkan ada wajib dengan ilmu, padahal saya itu enggak. Pendidikan sepanjang hayat. Berarti tidak ada kalimat tolabul ilmi mandubun, ngaji teh sunat ayat, tetap tolabul ilmi mafaridotun, dimanapun kapanpun kan atas diundigakeun. Ya, mun keur ngaji ulah sok ulin sing husu, ngan lamun keur ulin teu nanaon bari ngaji ge moal doraka. Pang goreng-gorengna ngaji teu husu bari ulin, tapi pang alus-alusna ulin dieusian ku ngaji. Jadi tidak ada kata ulid dimanapun kita, tetap ilmu itu harus dituntut. Harus dituntut. Ya, orang kafir dolim, orang musyrik dolim, orang beriman diperintahkan infak, dia mampu berinfak, tidak mengeluarkan infak, dolim. Orang sudah punya harta sampai nisab, tidak zakat, dolim. Bisa juga orang beriman, dia mengeluarkan infak tapi masih bisa dolim. Kenapa? Karena yang diinfakannya tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Ngaluarkeun harta tapi jangan maksiat ke Allah, atau mengeluarkan bukan untuk maksiat tapi tidak tepat pada posnya. Seharusnya pos A ya diberikan ke pos B, itu kan bisa salah. Nah, maka sekalipun kita sudah berupaya
terus menjaga keimanan, terus beramal soleh. Bagian dari amal soleh bukan hanya menuntut ilmu, kita diberikan harta, berinfak. Terus infak itu tetap Gusti ya pilih lepat infak aku. Ikhlas itu lebih mudah daripada benar. Benar itu lebih sulit daripada ikhlas. Syarat amal diterima itu satu, harus benar, mengikuti sunnah, mengikuti ketentuan. Ikhlas wae urang mah hese, komo bener. Nah, seperti itu. Ikhlas orang mah ngaji, ikhlas, tapi apakah kita ngajinya sesuai dengan ketentuan? Belum tentu kan. Yang seperti itu. Jadi kedua-duanya ini memang berat. Shawam artinya apa yang kita lakukan ayyakuna ala sunnah, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tidak cukup ikhlas tapi harus benar. Tidak cukup benar tapi juga harus ikhlas. Nah, maka bagi orang beriman itu seperti yang Allah ungkapkan di surah Al-Mu'minun surah 23. Itu ada kalimat. Di sana digambarkan bahwa kebanyakan manusia itu merasa mendapatkan anugerah Allah di saat Allah memberikan harta kekayaan. Bahkan mungkin hari ini hampir seluruh manusia menganggap orang itu sukses apabila bisa menata ekonomi dengan baik. Bener euy si eta sukses geus kabeli mobil. Kan gitu. Jadi nu sukses teh nu kabeli mobil. Kan bae tara salat. Penting mah mobil teh kabeli. Sok kitu teu ayeuna. Pandangan urang wel. Ya mendingan kalau pakai kain. Kalau urusan dunia dia itu hari ini sukses. Ini mentu, wah si eta mah sukses. Bahkan wah si eta mah jadi ajengan ge sukses. Naon? Wala. Imahna hade, mobilna balat. Kan sukses teh ajengan we oge nu mobilna balat. Eta teh cek ajengan deui kitu. Nah, urang mah jadi ajengan ge teu sukses. Naon sama aing mah pondok butuh mobil teu boga udah jeung si itu sukses jadi ajengan. Tuh ka ajengan wae, bari ajengan nu ngomong nyebut sukses itu kepada harta. Itulah penyakit kita hari ini. Nah, Allah menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu menganggap ketika Allah memberikan anugerah harta, maka dianggapnya itu adalah kebaikan. Itu adalah anugerah. Di surat Al-Fajr ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu suka mengatakan apabila Tuhannya Allah menguji mereka kemudian memuliakannya dan memberikan kekayaan, maka manusia Allah telah memuliakan kami. Tuhan. Tapi wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah menguji, mempersempit rezekinya, hidupnya menjadi sempit, tidak punya kekayaan, maka dia merasa dihinakan oleh Allah. Padahal Habib Gurmedop, tukang gelut, dia di medsos mengatakan posisi manusia paling berbahaya. Hari ini dia berhenti dari
pertarungan naik ring MMA, hidupnya sudah kaya raya, sudah memiliki segalanya. Nah, dia mengatakan manusia itu apabila sudah memiliki segalanya, hartanya Allah berikan, sehingga dia merasa tidak lagi butuh kepada Allah, sehingga tidak usah meminta lagi karena sudah semuanya cukup. Itulah posisi manusia yang paling berbahaya. Jadi yang disebut manusia bahaya itu ketika manusia merasa dirinya cukup sehingga tidak merasa butuh kepada Allah. Kalau cukup dengan harta oke, tapi kalau cukup merasa tidak butuh kepada Allah, itulah yang bahaya. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Ketika disempitkan rezekinya tuh, bahkan orang depan sok elingnya. Darah rasan asa keur disiksa gitu. Istighfar dilobakeun, disiloba dosa itu kan baik. Tapi lamun kau usaha maju, duit loba kahayang cumpon, pan istighfarna ge langkalin. Maknya loba dosa pan ieu ku Allah dege diwowoy. Kan bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, maka kita itu harus hati-hati. Banyak manusia yang menganggap ketika Allah memberikan harta kekayaan, menganggap bahwa itu adalah kebaikan, itu adalah anugerah yang dipercepat oleh Allah buatnya di dunia. Padahal bukan itu. Ya. Tapi orang yang diberikan kebaikan itu satu, yaitu orang yang dengan takutnya kepada Allah, dia tidak pernah tenang hati. Min khasyati rabbihim mushfiqun. Terus gegemeun hirupna teh. Bakat tingku sieun Allah. Abu Bakar ketika mau mengambil wudu itu bagus ngadeg-deg. Ngadeg-deg karena merasa menghadap Allah saking takutnya oleh Allah. Sudah disampaikan, orang yang duduk berdampingan dengan Abu Bakar, ketika Abu Bakar bernapas pasti tercium baunya hati yang digoreng. Itu saking takutnya Abu Bakar oleh Allah. Tapi karena golak manahna teh. Sehingga siapa yang duduk di dekat Abu Bakar, ketika Abu Bakar bernapas pasti akan tercium bau hati yang digoreng. Baturna nepi kaki. Ketika baca Quran dalam sholat, tidak pernah Abu Bakar tidak menangis. Ketika Rasul sakit, Rasul menyuruh Ibu Aisyah supaya memerintahkan Abu Bakar supaya mengimami sholat. Ibu Aisyah mengusulkan udah Umar saja, karena Abu Bakar itu kalau bacaan di dalam sholat pasti tidak akan tamat, nangis aja terus. Kurang pernah teker sholat lewat. Amun katingang batu mah endung suku. Benang ditahan cimata oge. Nah, itulah. Walladina hum bi ayati rabbihim mu'minun. Dan orang yang baik itu adalah orang yang diberikan oleh Allah keimanan kepada ayat-ayat Allah. Nah, yang keempatnya itu di ayat itu kan mengke ameh tereh ieu mah isi kaburu poho kana sambunganana. Orang yang baik itu adalah orang yang walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah melakukan apa? Amal kebaikan yang diperintahkan Allah sekemampuan dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Tapi setelah itu hatinya semakin takut. Takut karena dia yakin akan kembali kepada Allah. Takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Nah itu. Nah, maka Allah di sini memperingatkan wa malid dzalimin min ansar. Orang dolim itu tidak punya penolong. Nah, ini adalah satu pengajaran dari Allah buat hambanya orang beriman.
supaya tidak merasa hebat setelah kita melakukan kebaikan. Karena kita belum tahu apa kebaikan kita diterima atau tidak. Apa kebaikan kita itu ikhlas atau tidak, benar atau tidak. Ya, jadi kita dimotivasi oleh Allah, jangan berhenti berbuat baik, tapi jangan merasa jadi orang paling baik. Itulah ajaran Islam. Kemarin sudah disampaikan, kita kalau ingin bertemu dengan orang, mungkin yang dijaga prestise. Tapi kalau kita bertemu dengan Allah, jangan memperlihatkan prestise. Jangan memperlihatkan siapa aku. Membanggakan diri jangan. Ya, kalau manusia dengan manusia biasanya kan menjaga image, menjaga harga diri. Tapi kasok ayah bakat lingkup umum disebut sangsara, kajen make emas-emasan. Ya, sok ayah jelema geuning. Padahal mah nya ku gengsian we. Eka pasamuan teh sagala we diterapkeun, padahal eueuh harga anu palsu. Kanggem. Bakat ningku hayang disebut gaya. Teu boga motor kajen nginjem heula, mung nu butut teh hayang nu alus. Kan gitu. Kenapa? Jaga image. Nah itulah, jadi mempertahankan prestisenya, kedudukannya, harga diri. Tapi kalau ke hadapan Allah kan jangan begitu. Dicontohkan makna filosofi ajaran haji umroh, laki-laki dalam ihram harus memakai pakaian ihram. Tunda lucuti pakaian sebagai kepala desa. Keun bae di lembur maneh mah jadi kuwu ge. Ngan datang ke Mekah mah tong memakai baju kuwu. Kan gitu. Tong memakai baju camat, tong memakai baju bupati. Beberapa bupati, presiden ge tuna. Da lain ek nemong-nemong pangkat ka ditu. Nah, jadi kalau kita dengan orang kadang suka memperlihatkan siapa aku yang katingali. Kuwu jeung kuwu pan pagagah-gagah. Camat jeung camat pagagah-gagah. Pertemuan dunia internasional, presiden utusan dari setiap negara pagagah-gagah. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, jangan memperlihatkan prestise. Jaga image. Nah, kalau mau nikah, ya Allah. Kita teringatkan ketika kisah banjir Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengumumkan ketika banjir mau surut, Allah mengumumkan kepada semua gunung bahwa banjir akan surut dan perahu Nuh akan berlabuh di puncak salah satu di antara kalian. Alapan gunung teh paluhur-luhur, abeh dah hayang kaentrepan ku perahu Nabi. Hanya ada satu, gunung Judi, bukit Judi. Saking malunya oleh Allah, dia itu diam saja. Maka Allah memilih puncak bukit Judi jadi tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Banyak orang yang wah, tapi Allah justru memilih orang yang tawadu. Jadi kita tak usah memperlihatkan wah ayo. Yang penting buat kita itu konsep yang harus dipegang, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Untuk apa kita gaul dengan orang kalau kita tidak bisa memberi manfaat? Maka kita harus selalu ada di tempat di mana orang lain butuh kita. Apabila tidak dibutuhkan, untuk apa kita ada di sana? Capek-capek. Nah, jadi carilah tempat yang bisa memberikan manfaat buat kita, punya nilai di sisi Allah. Bukan untuk membanggakan diri, supaya punya nilai. Karena Nabi sudah memberikan petunjuk sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Nah, kita bisa memberi manfaat apabila kita dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Komo
nu haladir tidak mau tidak mengharapkan kehadiran kita. Nah, mending entong hariweuh-hariweuh ya. Banyak mata yang meletet. Itu. Mending entong. Nah, maka kita untuk apa banyak bergaul kalau tidak bisa memberikan manfaat? Kita itu bergaul muamalah dengan sesama makhluk Allah itu di saat kita bisa memberikan manfaat, bukan untuk mencari manfaat, mengambil manfaat dari orang, tapi memberikan manfaat. Nah, supaya hidup kita manfaat. Ada di dia mah kebutuhan, ya kita cari tempat yang kita bisa memberikan sesuatu. Lah kowe ngasong-ngasong abi atuh, wah cicing abi atuh. Nah, mau beki hargaan kan. Nah, lamun ka Allah sok asong-asong ka Allah. Gusti abi teh. Abi mung sakieu kamampuan. Mangga Gusti gun manfaatkeun abi. Kumaha? Allah mah asong ke da bade ka sahade teh ka Allah. Ka jelema mah ulah asong-asong diri. Nah, alakah hilang harga diri. Nah, maka buat kita tuh yang penting potensi diri harus terus ditingkatkan, ilmu tingkatkan, amal tingkatkan. Biar kalaupun orang tidak membutuhkan kita, kita jangan atau tak usah ngasrog sendiri, tak usah. Nah, akan capek. Nah, geus kapake capek. Ya, apalagi kalau dalam ilmu masih ada orang yang lebih layak untuk mengajar, kudu urangkeun. Ya, ngan lamun suatu saat memang tidak ada dan kita yang dianggap layaknya, geus eta mah daek teh daek ya. Maka ulah nangtang gawe. Ya. Ai can aya nu ngagawekeun mah, mending ibadah we jeung Allah paduduaan. Ek dzikir, ek baca Quran, ek mutolaah ilmu. Nah, karena ketika kita muamalah dengan manusia, manusia butuh kita. Hanya kita harus disibukkan, belum tentu kita bisa mampu memenuhi semua kebutuhan orang. Aku udah bisa membatasi diri. Bisa membatasi diri supaya kita itu bermanfaat. Wa malid dolimina min ansor. Orang dolim itu tidak punya penolong dari adab Allah. Dolim bukan hanya dengan kafir dan syirik, tapi bisa saja orang beriman pun masih melakukan kezaliman dengan tidak berinfak. Bahkan orang yang sudah berinfak pun belum tentu lepas dari kedoliman, karena bisa saja kita berinfak di luar kos yang telah ditentukan oleh Allah, apalagi berinfak dalam bermaksiat. Da aya urang teh ka haji geus boga duit ka haji deui sanes teh sae, bahkan motivasinya baik saking rindunya kepada Baitullah. Tapi kadang kita lupa tetangga kita tidak makan, fakir miskin tidak diperhatikan. Kan kita menginfakkan baik, tapi kenapa itu tetangga kita nepikeun ka sapeuting teu sare sabab kalaparan, kurang mampu memberikan, pada teu sabaraha aya ka ditu nu gede dikorbankeun ari ka dieu nu leutik. Nah, kan bisa saja nilai keabsahan ibadah kita malah jadi tercoreng di sisi Allah. Ya, kalau bisa ya ini penuhi masih ada, ya, penuhi itu semuanya. Jangan mengejar satu melewati yang lain, ya, semuanya. Ya, mun dina rukun Islam syahadat heula sing bener, tuluy salat, tuluy zakat, puasa kan gitu. Ya, jojo sarolat can sahadat hanteu salat henteu ngaku we Islam maru ngahaji we ka ditu gagah we tamat aing mah rukun Islam. Apa dikaterangan di Masjidil Haram 1 rakaat lebih baik daripada 100.000 rakaat di masjid kita.
di masjid yang lain kecuali di Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Datang itu pantai sholat deui geus aing. Sakali 100.000 jadi itu 40 poe kalikeun we sabaraha. Oh gitu. Ya, jadi salah penerapan. Karena kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka mudah-mudahan kita ini harus selalu self control, ya, harus selalu evaluasi, introspeksi sekalipun sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang diberikan anugerah kebaikan oleh Allah itu, yang keempatnya adalah orang yang sudah melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah, tapi tetap hatinya takut karena tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Takut apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, atau Allah tidak menerima. Sieun aya nu matak ngabatalkeun kana amal. Ya. Maka dari sekarang ke depan kita harus hati-hati. Perbanyak amal tapi semakin teliti, semakin hati-hati, semakin waspada. Kan anu geus ka tukang meureun da urang ketinggal istighfar we. Nah, da hese balikanana dia oge. Semoga kebaikannya diterima. Kebaikan-kebaikan kita yang sudah lalu diterima Allah, penyakit-penyakit yang menggugurkannya dihilangkan Allah, kealpaannya diampuni oleh Allah. Dari sekarang ke depan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anugerah keterbukaan hati, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk terus meningkatkan amal soleh, tapi juga Allah menganugerahkan rasa takut dalam jiwa kita, sehingga kebaikan tidak menjadi kesombongan, tapi semakin baik malah semakin tawadu di sisi Allah. Shadaqallah.